Halo teman-teman Gema, berikut merupakan tata cara ibadah Gema GKPI. Ibadah offline. Step yang pertama, sebelum pergi ke gereja, pastikan kalian double mask dulu ya. Step kedua, kalian harus menunjukkan kartu vaksin ke penata layan. Agar lebih mudah, kalian bisa download aplikasi Peduli Lindungi di Google atau App Store. Untuk menemukan sertifikat vaksin, kalian bisa lihat tutorial berikut ya. Step yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Setelah masuk ke ruang ibadah, kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian dengan saat teduh sebelum ibadah dimulai. Saat ibadah berlangsung, jemaat dihimbau agar HP dimatikan atau disetting silent mode. Ibadah online. Step yang pertama, carilah tempat yang tenang dengan koneksi internet yang baik untuk beribadah. Step yang kedua, saat ibadah online, kami harapkan kalian berpakaian rapi dan sopan seperti selayaknya ibadah offline. Step yang ketiga, kalian bisa join Zoom 5-10 menit sebelum ibadah dimulai untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Lalu kalian bisa ubah nama dengan format yang sudah tertera. Kami harapkan kalian untuk on kamera dan off mic untuk saling menghargai ya. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan transfer via QR code. Selamat beribadah Gema, God bless you all, bye-bye. Oke, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita saat dulu ya. Pujian akhirnya dia bisa Yesus. Jesus, then sing one more. I'd rather be than have riches untold. I'd rather have Jesus than hearts for land. I'd rather live by His will, than to be the king of a vast domain, and be held in faith, blessed
rather have Jesus than anything. This world affords. Mari kita nyanyikan baik-baik. I rather have Jesus than walk the upright. I rather be faithful to His power. I rather have Jesus than walk like man. I rather be true to His holy name than to be the king of a past days. And be healthy and clean their praise. I rather have Jesus than anything. He's wonderful to me. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih kalau pada pagi ini kami bisa kembali mengikuti ibadah bersama, baik yang ada di gedung maupun yang di rumah masing-masing menggunakan platform Zoom. Biarlah pada pagi hari ini kami bisa kembali bersyukur bahwa kami diberikan kesempatan untuk beribadah dan berikan kepada kami hati yang menyembah, sehingga baik kami yang ada di dalam gedung gereja maupun yang di rumah masing-masing, hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan dan itu mempengaruhi bahkan sikap tubuh kami di dalam ibadah. Tidak tidur-tiduran, tidak santai, tetapi kami sungguh-sungguh, kami serius dan penuh hormat karena kami sedang beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk beberapa hal. Kami bersyukur kalau Engkau masih terus memelihara gereja kami. Bila Tuhan yang terus pakai agar gereja kami dengan segala komisi yang ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang mengasihi, merawat, memelihara jemaat, baik dalam hal kebutuhan jasmani dan terlebih kebutuhan rohani, sehingga kami bisa tetap bertahan termasuk di masa-masa seperti sekarang ini. Menyerahkan setiap kami ya Tuhan yang sedang sekolah baik di SMP ataupun di SMA ataupun sekolah sederajat maupun juga yang kuliah. Tuhan, Engkau yang berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh dalam menjalani studi kami, karena kami sedang mempersiapkan diri untuk merancang masa depan yang Tuhan sediakan. Engkau berikan kepada kami keseriusan, tetapi Engkau juga berikan kepada kami sukacita, karena di luar sana masih ada begitu banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk menempuh studi, untuk memperlengkapi diri, mempersiapkan diri bagi masa depan yang nanti akan menunggu mereka di depan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami. Mungkin ada di antara keluarga kami, khususnya orang tua kami sedang bergumul, khususnya dalam hal keuangan, kesulitan mendapat pekerjaan, ataupun diberhentikan dari pekerjaan yang lama, atau mengalami penurunan pendapatan di masa-masa pandemi ini. Tuhan yang hibur dan kuatkan orang tua kami. Tuhan yang berikan ketabahan, kesabaran, dan juga pengharapan. Oh Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tidak meninggalkan, dan Tuhan menyediakan kekuatan dan jalan keluar untuk masalah-masalah yang dihadapi. Menyerahkan juga kalau ada di antara kami ataupun keluarga kami yang sakit, dan khususnya mungkin kalau ada di antara kami ataupun keluarga kami yang terpapar COVID. Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang mengerahkan pemulihan, sehingga bisa kembali beraktivitas dan melayani Tuhan dengan tubuh kami, baik di tengah-tengah keluarga, ataupun studi dan pekerjaan.
Kami juga berdoa untuk Komisi Gema. Kami menyerahkan setiap pengurus yang melayani. Berikan sukacita, berikan visi, tujuan, dan semangat di dalam melayani. Sehingga setiap peran dan tanggung jawab yang dimiliki dikerjakan dengan sukacita, dengan sukacita. Berdoa juga untuk kebutuhan penata layan, kebutuhan pelayan untuk melayani di Gema. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang mempunyai tuayan. Kirimkanlah pekerja bagi tuayan-tuayan. Anugerahkan kerinduan di hati kami untuk memberi diri melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan. Sehingga suatu saat nanti kami memberi diri dan mau melayani Tuhan dengan sukacita. Berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kalau di masa-masa sekarang ini kurva penularan COVID sudah melandai. Itu semua anugerah Tuhan. Tetapi tolong kami untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga tidak terjadi lonjakan penularan yang baru. Dan tolong kami juga untuk bisa mempersiapkan diri ketika nanti kami sudah memasuki new normal. Ada hal-hal yang mungkin akan tetap kami lakukan di masa-masa pandemi ini. Tetapi ada hal-hal yang perlu kami menyesuaikan kembali. Baik dalam hal kebiasaan kami, studi kami, ataupun pekerjaan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kami. Tuhan juga yang terus menganugerahkannya, khususnya kalau di beberapa waktu ini di negara kami sedang mengadakan Pekan Olahraga Nasional. Biarlah ini menjadi satu ajang yang baik untuk menggerakkan anak-anak muda untuk bisa berprestasi dan juga menjaga tubuhnya dengan sehat dan juga menjadi ajang untuk bersukacita di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah ini. Anugerahkan juga keamanan di daerah Papua sana ketika sempat ada bentrokan antar suku yang sangat menakutkan dan mencekam di sana. Ya Tuhan yang anugerahkan perdamaian, pemulihan, dan juga rekonsiliasi. Inilah doa kami. Kami menyerahkan gereja kami, diri kami, dan juga bangsa negara kami ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Halo semuanya. Halo. Ya. Apa kabar nih? Gimana semuanya nih? Oke, luar biasa. Ya. Oke lah. Mari kita sambut pujian dengan pujian Allah sumber kuat.
Aku andalkan namun yang baru kau tetap selamanya. Aku andalkan kekuatanmu, namun yang baik kau tetap selamanya. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian sampai akhir hidup. Aku lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hati. Masa lalu Engkau tetap memilihku, ubahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Namun lebih dari siapa Engkau tahu dari isi hati.
Kepada saudari Ya, oke teman-teman. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh anugerah yang baik yang Kau masih berikan bagi kehidupan kami. Dan saat ini kami datang kepadamu, mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang terus menyertai kami, menenangkan hati pikiran kami, agar kami boleh fokus mendengarkan Engkau. Tuhan juga yang memberkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biarlah setiap firman yang disampaikan itu hanya berasal dari mulut bibir-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, saya izin share screen sebentar ya. Oke. Sebentar. Ya. Oke, teman-teman. Ya, sungguh suatu anugerah yang masih Tuhan berikan bagi kita. Kita masih boleh sama-sama untuk men-sharingkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita dari Matius pasal 17 ayatnya yang ke-20. Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Oke. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ya, Matius pasal 17 ayat 20, demikian firman Tuhan, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, teman-teman, saya mempunyai satu pertanyaan gini ya. Pernah nggak kalian mau menyatakan cinta kalian kepada orang yang kalian suka? Gitu ya. Kalian mengumpulkan keberanian kalian beberapa hari, menemukan timing yang tepat gitu ya, mengatakan gue harus menyatakan cintanya gue nih sama dia gitu, supaya dia nggak direbut orang gitu. Soalnya kan kita udah berteman lama gitu. Nah, kalian mengumpulkan keberanian beberapa hari untuk menyatakan cinta tersebut. Nah, baru tibalah hari H yang menurut kalian bahwa ini nih timing yang tepat untuk gue nyatakan cintanya gue sama dia gitu. Nah, setelah kalian nyatakan cinta kalian dan si pasangan tersebut, oke, aku terima cintanya kamu dan oke, kita jadian seperti itu ya, karena gue melihat keberanian kamu seperti itu secara langsung gitu. Nah, apa yang akan kalian rasakan setelah kalian menyatakan cinta kalian itu sama orang tersebut?
pasti kalian senang, bahagia, dan kalian merasa, wah, puas banget. Akhirnya aku udah menyatakan nih, dan sekarang kami menjadi pasangan. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Itu gambarannya, hanya ilustrasinya seperti itu. Nah, sekarang ke dalam diri kalian sendiri gitu ya. Pernah nggak kalian berani untuk menyatakan imannya kita bahwa kita ini adalah umat kepunyaan Allah? Kita menyatakan iman kita bahwa kita percaya kepada Tuhan. Itu mungkin hal yang sulit ya teman-teman. Teman-teman, mungkin menyatakan perasaan kepada orang itu mudah, tetapi begitu menyatakan iman kita bahwa kita percaya itu mungkin sulit. Seperti itu. Seperti dalam keluarga saya secara pribadi gitu ya teman-teman. Di dalam keluarga saya masih ada anggota keluarga saya yang belum percaya kepada Tuhan. Waktu keluarga saya, nenek saya tanya gitu ya kepada sanak famili saya yang belum percaya, kami tanya, apakah kamu percaya bahwa Tuhan itu ada? Saya percaya, dan begitu saya melihat kehidupan kalian, saya tahu Tuhan itu terus menyertai kalian, dan saya percaya Tuhan itu ada. Lalu nenek saya pun melontarkan sebuah pertanyaan baginya. Lalu kenapa kamu tidak berani untuk menyatakan bahwa kamu percaya? Dan teman-teman tahu bahwa jawaban yang dia berikan kepada kami adalah, dia mengatakan bahwa teman saya belum ada yang percaya Tuhan. Teman saya belum Kristen. So, aku nggak mau kalau aku jadi Kristen, akhirnya aku dijauhi. Seperti itu. Sedih, jelas sedih ya teman-teman, begitu saya mendengar jawaban seperti itu dan melihat secara langsung di dalam keluarga saya. Dan itu yang menjadi alasan bagi saya untuk sadar kenapa ya orang tidak berani untuk menyatakan iman mereka. Sebenarnya apa sih alasannya? Dan mungkin ada berbagai macam hal yang membuat mereka tidak berani untuk menyatakan imannya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar sebagai seorang Kristen, bagaimana kita berani untuk pergi menyatakan iman kita bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Kita ini adalah orang Kristen. Nah, kita akan belajar dari mungkin tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam Alkitab ya teman-teman. Nah, dia adalah Stefanus yang pertama. Nah, teman-teman mungkin tidak asing dengan yang namanya Stefanus ini gitu ya. Nah, Stefanus ini muncul di dalam Alkitab dan kita bisa melihatnya di dalam Kisah Para Rasul gitu. Nah, Stefanus ini menurut Kisah Para Rasul adalah seorang kepemimpinan baru di dalam gereja perdana yang ada di Yerusalem pada masa itu. Dan kemudian dia adalah seorang yang berani menyatakan imannya. Kemudian Stefanus adalah orang yang mengecam orang Yahudi yang menolak Yesus. Kemudian dia juga adalah orang yang setia kepada Tuhan. Kemudian dia juga adalah orang yang penuh dengan iman dan juga Roh Kudus. Nah, teman-teman, di dalam pelayanan Stefanus, dia dengan berani menyatakan imannya di hadapan banyak orang. Di hadapan banyak orang, dia berani menyatakan imannya. Dia dengan berani juga berdiri teguh dengan imannya untuk menyatakan Yesus Kristus, untuk mengabarkan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, ketika kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 6-7, maka kita dapat melihat dengan jelas kejadian yang terjadi yang dialami oleh Stefanus secara langsung. Nah, di dalam Stefanus berdiri dengan teguh untuk menyatakan imannya bahwa dia adalah orang yang diutus Tuhan untuk mengabarkan Injil tentang Yesus Kristus. Kita melihat apa yang terjadi dengan dia. Kita melihat bahwa Stefanus ini dia dilempari batu hingga akhirnya dia mati. Yang biasa kita kenal dengan orang tokoh Alkitab yang mati martir adalah Stefanus. Nah, mati martir di mana dia ketika menyatakan imannya ditolak oleh orang-orang, akhirnya dia dilempari batu dan dia pun mati. Teman-teman, Stefanus adalah orang yang berani menyatakan imannya. Dia berani
menerima apapun yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Karena Stefanus yakin bahwa iman yang dia miliki ini adalah iman yang terus bersandar kepada Tuhan. Karena dia tahu apapun yang dia lakukan itu adalah untuk Tuhan. Seperti itu, teman-teman. Dan menjadi pertanyaannya adalah melihat ke dalam diri kita. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Teman-teman, bukan berarti kita menyatakan iman di depan banyak orang gitu ya, maka kita dilempari batu. Bukan seperti itu ya, teman-teman. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita berani menyatakan iman bahwa kita ini adalah orang Kristen. Dan kita siap menerima konsekuensinya. Seperti kisah di dalam keluarga saya. Gitu. Konsekuensinya kalau dia menerima Tuhan, dia takut dijauhi. Mungkin ada juga berbagai alasan yang ada di dalam diri kita. Gitu. Tapi kita belajar dari Stefanus ya teman-teman, yang berani menerima apapun konsekuensi yang akan dia hadapi di dalam dia menyatakan imannya kepada orang banyak. Dan pada akhirnya dia tetap berpegang teguh pada imannya hingga dia dilempari batu dan akhirnya dia mati. Itu adalah kisah Stefanus ya teman-teman. Kita melihat betapa luar biasanya iman yang dia miliki. Kemudian kita juga melihat yang tidak asing lagi bagi kita. Itu adalah Rasul Paulus. Nah, teman-teman, kita pasti juga sudah tahu ya pekerjaan si Paulus ini sebelumnya sebagai apa. Sebelumnya dia adalah orang yang membunuh orang Kristen. Nah, pasti kita juga sudah sering mendengar cerita-cerita tentang Paulus gitu ya, dari dia melakukan kejahatan, membunuh orang Kristen, dia dipanggil Tuhan, akhirnya dia menjadi rasul, mengabarkan Injil dan sebagainya dan sebagainya. Dan saya tidak akan menceritakan panjang lebar dari sini teman-teman. Nah, kita melihat kisahnya Paulus gitu ya. Di dalam kehidupan dia itu dulunya adalah orang yang membunuh orang Kristen. Nah, kemudian setelah bertemu dengan Tuhan, dia berubah dan menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, teman-teman, Paulus ketika dia dipanggil, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, di dalam pelayanan yang dia jalani, dia melalui banyak hal yang tidak terduga dalam kehidupannya dia. Namun, Paulus tetap memiliki iman yang teguh untuk setia melayani Tuhan hingga mati. Kita tahu dia dengan memiliki semangat pelayanan yang sangat berkobar-kobar gitu ya, memiliki iman yang tetap setia bahwa dia percaya Tuhan akan melindungi dan menyertai dia di dalam pelayanannya dia. Nah, dia pun memiliki banyak sekali pergumulan yang dia alami ketika melayani Tuhan di beberapa jemaat yang ada di Asia Kecil. Kita bisa melihat di dalam di dalam surat-surat Paulus gitu ya, di dalam Alkitab banyak sekali Paulus menulis surat untuk jemaat-jemaat di Asia Kecil. Nah, tapi teman-teman, Paulus ini tetap sabar dan beriman dan terus melayani mereka, walaupun dia tahu apa yang akan terjadi nantinya pada dirinya sendiri. Tapi dia tetap akan melayani karena dia memiliki iman yang teguh itu, teman-teman. Nah, teman-teman, Paulus adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, yang menuliskan banyak surat kepada jemaat di Asia Kecil. Bahkan ketika di dalam penjara pun, dia tetap menulis surat dan melayani orang banyak. Sungguh hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari di dalam kehidupannya Paulus ini ya, teman-teman. Memiliki iman yang besar gitu ya menurut saya. Dia berani untuk tetap mengabarkan Injil kepada orang-orang banyak. Gitu. Bahkan dia di dalam penjara pun dia tetap menulis surat untuk orang-orang atau untuk jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan hingga akhirnya dia pun menerima hukuman mati. Gitu, teman-teman. Selama di dalam penjara dia menulis surat, itu berarti dia sedang menunggu
hukuman yang akan dia jalani. Dan pada akhirnya dia pun menulis surat, setiap surat itu hingga dia mati. Seperti kita lihat di dalam Timotius, dia telah memenangkan mahkota kebenaran. Nah teman-teman, apakah yang kalian rasakan? Apakah kalian akan mau lagi untuk menyatakan iman kalian? Melihat seperti Paulus dan Stefanus. Sebenarnya di dalam Alkitab sendiri banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang berani menyatakan imannya. Kalau kita membaca Alkitab, kita pasti menemukan hal yang baik. Tetapi saya mengambil dua ini karena saya melihat bagaimana kebesaran Tuhan, bagaimana cinta kasih Tuhan, bagaimana iman mereka kepada Tuhan yang sungguh luar biasa dan sangat besar. Nah teman-teman, saya juga secara pribadi pernah malu ketika saya hang out gitu bareng teman-teman saya gitu. Ketika keluar makan, biasa ya anak muda keluar makan, pesan makan, terus makannya datang, dan biasanya saya di rumah nih sebelum makan tuh saya berdoa. Tetapi ketika di restoran tersebut karena bareng teman gitu ya, bareng teman, saya malu untuk berdoa. Kenapa? Karena saya berpikir seperti ini teman-teman. Ketika saya berdoa, teman-teman saya melihat, maka mereka akan mengatakan, wah, Michelle nih, dia rohani banget ya, suci banget ya, di mana-mana harus berdoa ya. Nah, saya punya pemikiran seperti itu sebelumnya, teman-teman. Saya malu. Ketika saya berpikir seperti itu, saya malu dan saya takut bahwa saya nantinya akan dicap seperti orang yang sangat suci, orang yang rohani, hingga pada akhirnya saya dijauhi oleh teman saya. Gitu. Namun ketika hari demi hari, tahun demi tahun, ketika saya dewasa gitu ya, saya flashback lagi gitu. Saya waktu mempersiapkan renungan ini, saya berpikir kembali, kok gue dulu seperti itu ya? Buat apa gue harus malu gitu untuk menyatakan imannya gue di depan teman-teman gitu. Padahal kan aku ini jelas-jelas orang Kristen yang udah sejak lahir Kristen. Masa sih cuman keluar dengan teman aja buat makan, doa makan aja, gue malu gitu. Dan takut dijauhi oleh teman. Saya pernah berpikir seperti itu, hingga akhirnya sampai sekarang waktu saya keluar hangout bareng teman gitu ya, sebelum pandemi ya teman-teman ya, saya kembali berpikir lagi, ini makan udah datang, terus teman-teman aku udah makan nih, terus aku langsung makan. Nah pada akhirnya saya langsung berpikir ya oke, nggak salah gue berdoa di depan mereka. Ini menunjukkan bahwa gue orang Kristen yang bersyukur karena Tuhan telah memberikan gue makanan. Akhirnya dari situ saya belajar terus untuk berani menyatakan iman saya bahwa ini aku orang Kristen yang harus bagaimana hidup seperti yang Tuhan inginkan. Gitu. Lalu teman-teman, kembali lagi pada diri kita sendiri. Apakah hari ini kita telah diingatkan kembali oleh firman Tuhan untuk berani menyatakan iman kita? Teman-teman, seperti nats yang tadi kita bacakan di dalam Matius pasal 17 ayat 20 dikatakan, karena kamu kurang percaya. Saya menekankan di dalam yang selanjutnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Teman-teman pernah melihat biji sesawi? Saya pernah melihat biji sesawi yang benar-benar kecil banget, bahkan lebih kecil dari kacang hijau gitu. Kecil banget. Tapi kita melihat bagaimana begitu dia bertumbuh besar. Menjadi pohon yang bisa dibilang besar gitu ya. Nah, jika tiap hari disiram, dia juga akan
semakin membesar seperti itu. Seharusnya begitulah iman kita, teman-teman. Iman kita bukan malah mengecil dan pada akhirnya hilang. Tetapi sebaliknya, seharusnya makin besar, dan makin besar. Nah, seperti Tuhan Yesus juga, teman-teman, ketika melayani orang banyak. Mungkin ada beberapa yang tidak suka dengan Tuhan Yesus di dalam melayani. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus tetap dan terus melayani apapun konsekuensi yang akan dia alami. Hingga pada akhirnya Tuhan Yesus pun mati di atas kayu salib karena dia berani untuk melayani banyak orang walaupun banyak orang yang tidak menyukainya. Nah, teman-teman, kita sebagai orang Kristen, seharusnya kita harus terus-menerus memiliki iman dan terus setia kepada Tuhan. Teman-teman, saya mengajak kita semua untuk merefleksikan lagi ke dalam diri kita sendiri. Sudahkah kita menyatakan iman kita kepada teman-teman? Atau kita hanya menyatakan iman kepada, ya udah orang Kristen aja gitu. Gue menyatakan iman gue yang orang Kristen yang hanya di gereja. Di luar gereja, aku berbeda. Atau gue di dalam gereja, orang Kristen, di luar gereja, aku adalah orang yang sama di dalam gereja. Yang berani menyatakan bahwa aku ini orang Kristen yang percaya pada Yesus. Dan teman-teman, saya percaya bahwa kita semua pasti bisa melakukannya. Saya mengajak kita terus untuk berdoa dan meminta hikmat dari Tuhan untuk menolong kita di dalam kita berani untuk menyatakan kita kepada banyak orang. Teman-teman, saat ini saya mau mengajak kita semua menjadi lagu respon kita gitu ya, bahwa aku ini hidup untuk Tuhan, bukan hidup untuk diri aku sendiri. Aku ini adalah milik Tuhan. Dan sudah seharusnya aku tuh terus memiliki iman dan terus setia kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk menggunakan pujian ini. Sebentar. Oke, kita sama-sama mengangkat pujian ini ya, teman-teman. Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan telah ku rasakan berdiam diri, bawalah aku berjalan di tengah duniamu, buatlah aku hidup hanya untukmu, hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih, hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Tuhan, kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia
kiranya pujian tadi kembali mengingatkan kita bahwa hidup kita itu hidup bagi Kristus, di mana kita harus berani untuk menyatakan iman di tengah banyaknya orang, di tengah dunia yang serba kekacauan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan setiap kami bahwa kami ini adalah anak-anak yang telah Engkau pilih. Kami ini adalah umat pilihan-Mu, Tuhan. Dan sudah seharusnya di dalam kehidupan kami bukan malah mengurungkan niat kami bahwa kami ini bukan orang Kristen, tapi bagaimana kami seharusnya sebagai orang Kristen berani menyatakan iman kami kepada banyak orang bahwa Engkaulah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap kami, anak-anak-Mu ini, di dalam dunia ini ya Bapa, untuk berani hidup bagi Kristus, untuk berani menyatakan imannya kepada dunia ini. Tuhan, tolong kami, pimpin masa muda kami ya Bapa, untuk selalu hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan ke Mbak Elni. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk pelayanan dari Saudari Michelle. Kiranya setiap kita terberkati melalui firman yang telah diberitakan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapak, biarlah seperti firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, kalau kami berani menyatakan iman kami, tetapi biarlah seperti pujian yang telah ditayangkan tadi, bahwa kami hanya bisa menyatakan iman kami ketika kami telah mengalami dicintai oleh Kristus, sehingga itu yang menjadi tenaga buat kami, itu yang memberikan kekuatan buat kami, sehingga kami berani untuk mencintai Kristus dan bahkan hidup bagi Kristus. Terima kasih untuk orang-orang yang telah terlibat dalam pelayanan pada pagi hingga siang hari ini. Tuhan juga berkati mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, baik yang ada di gedung gereja ataupun yang di ruang virtual, satu hal yang kami mohon. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, teman-teman terkasih, persekutuan kita, ibadah kita sudah selesai. Buat rekan-rekan yang ingin terlibat di dalam pelayanan dan dalam hal ini misalnya melalui persembahan, rekan-rekan bisa melakukannya dengan cara mentransfernya, baik itu ke nomor rekening yang sudah disediakan ataupun melalui scan QR code. Jadi rekan-rekan bisa memberikan persembahan syukurnya melalui cara-cara tadi. Dan teman-teman, di dalam kita melayani Tuhan itu ada beberapa jalur ya. Jalurnya 3D. Doa, dana, diri. Jadi saya mengajak untuk kita terlibat di dalam pelayanan Tuhan, khususnya di komisi Gembala kita, untuk setidaknya pertama kita berdoa ya bagi komisi ini, bagi ibadah yang akan diadakan, dan juga bagi diri kita. Dan yang kedua, rekan-rekan bisa terlibat dalam pelayanan melalui dana yang teman-teman berikan. Dan yang ketiga, mari kita bisa melayani bersama melalui diri kita, mungkin dengan kemampuan, bakat, dan talenta kita. Jadi teman-teman, selamat bergumul, kiranya nanti suatu saat kita bisa melayani bersama-sama di komisi. Ya, sekian pengumuman dari saya, sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.